Yunani yang permanen dibangun pada tahun 2300 tahun yang lalu. Tempat teater ini dibangun tanpa atap dengan bentuk setengah lingkaran dan tempat duduk penonton yang berundak-undak disebut dengan amfiteater. Ciri-ciri khusus pertunjukan teater Yunani diantaranya yang pertama yaitu dilakukan di tempat amfiteater. Yang kedua yaitu sudah menggunakan naskah lakon. Yang ketiga yaitu seluruh pemainnya, pria bahkan wanita, dimainkan. Para pengarang teater Yunani klasik diantaranya yang pertama ada Aristophanes pada tahun 448 sampai 380 sebelum Masehi. Penulis naskah drama komedi. Yang kedua yaitu ada Manander pada tahun 349 sampai 291 sebelum Masehi. Manander menghilangkan kor dan menggantinya dengan berbagai watak. Misalnya watak orang tua yang baik, budak yang licik, anak yang jujur, pelacur yang kurang ajar, tentara yang sombong, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada teater Romawi klasik. Teater Romawi klasik ini merupakan hasil adaptasi dari bentuk teater Yunani. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena teater Romawi klasik ini memiliki unsur pemanggungan yang hampir sama dengan teater Yunani. Tetapi teater ini pun memiliki ciri khusus, diantaranya yaitu koor tidak lagi berfungsi mengisi setiap adegan. Musik menjadi pelengkap seluruh adegan. Tema berkisar pada masalah hidup kesenjangan golongan menengah. Bentuk-bentuk yang terkenal dalam teater Romawi klasik diantaranya yang pertama yaitu tragedi, yang kedua yaitu verse pendek, yang ketiga yaitu mime. Ciri-ciri tragedi diantaranya yang pertama yaitu plot cerita terdiri dari 5 babak dengan struktur cerita yang terperinci dan jelas. Selanjutnya yaitu adegan berlangsung dalam ketegangan tinggi. Yang selanjutnya yaitu dialog ditulis dalam bentuk sajak. Adapun ciri-ciri verse pendek atau pertunjukan jenaka, diantaranya yang pertama yaitu selalu menggunakan tokoh yang sama sangat tipikal. Misalnya tokoh badut tolol yang bernama Makus, tokoh yang serakah dan rakus bernama Buko. Sedangkan Papus adalah tokoh yang tua dan mudah ditipu. Selanjutnya yaitu plot cerita berupa tipuan-tipuan dan hasutan-hasutan yang dilakukan para badut di mana musik dan tari menjadi unsur penting dalam menjaga jalannya cerita. Selanjutnya yaitu ciri-ciri mime, diantaranya banyak terdapat adegan-adegan lucu, singkat, dan improvisasi. Terus tokoh wanita dimainkan oleh pemain wanita. Cara pemainannya tidak mengenakan topeng. Selanjutnya yaitu ada teater abad pertengahan. Dalam tahun 1400 dan 1500, banyak kota di Eropa mementaskan drama untuk merayakan hari-hari besar umat Kristen. Selanjutnya yaitu ciri-ciri abad pertengahan, diantaranya yang pertama, drama dimainkan oleh aktor-aktor yang belajar di universitas sehingga dikaitkan dengan masalah filsafat dan agama. Selanjutnya yaitu aktor bermain di panggung di atas kereta yang dibawa berkeliling menyusuri jalanan. Selanjutnya yaitu drama dimainkan di tempat umum dengan memungut bayaran. Selanjutnya yaitu ada abad Renaissance. Abad 17 memberi sumbangan yang sangat berarti bagi kebudayaan barat. Sejarah abad 15 dan 16 ditentukan oleh penemuan-penemuan penting. Di antaranya yaitu mesin, kompas, dan mesin cetak.
Semangat baru muncul untuk menyelidiki kebudayaan Yunani dan Romawi klasik. Semangat ini disebut dengan semangat Renaissance yang berasal dari kata renaître, yaitu berarti kelahiran kembali manusia untuk mendapatkan semangat hidup. Ada 3 jenis drama yang dikembangkan. Yang pertama tragedi, yang kedua komedi, dan yang ketiga yaitu pastoral atau drama yang membawakan kisah-kisah percintaan antara dewa-dewa dengan para gembala di daerah pedesaan. Namun, seni ketiganya masih rendah. Selanjutnya yaitu ciri-ciri zaman Renaissance. Di antaranya yang pertama itu naskah lakon yang dipertunjukkan meniru teater zaman Yunani klasik. Cerita bertema mitologi atau kehidupan sehari-hari. Tata busana dan setting yang dipergunakan sangat inovatif. Pada zaman ini juga melahirkan satu bentuk teater yang disebut commedia dell'arte, merupakan bentuk teater rakyat Italia yang berkembang di luar lingkungan istana dan akademisi. Pada tahun 1575, bentuk ini sudah populer di Italia. Ciri khas commedia dell'arte diantaranya yang pertama yaitu para pemain dibebaskan berimprovisasi mengikuti jalannya cerita dan dituntut memiliki pengetahuan luas yang dapat mendukung permainan improvisasinya. Yang kedua yaitu menggunakan naskah lakon yang berisi garis besar cerita. Yang ketiga yaitu cerita yang dimainkan bersumber pada cerita yang diceritakan secara turun-temurun. Selanjutnya yaitu saya akan membahas teater tradisional. Sebelum kita membahas ada apa aja sih teater tradisional itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu teater tradisional. Teater tradisional itu bisa kita sebut juga dengan teater daerah, di mana peserta atau perannya juga berasal dari daerah tersebut dengan mengangkat kisah-kisah yang dulu telah berakar. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri teater tradisional. Yang pertama yaitu tidak ada naskah, artinya pelaku berbicara secara spontan dan hanya diberitahu garis besarnya saja, dan pemeran dituntut untuk berimprovisasi untuk kelancaran jalannya cerita tersebut. Selanjutnya yaitu persiapan dilakukan secara sederhana. Contohnya diadakan latihan pada saat akan pementasan. Terus tidak ada perencanaan latihan. Selanjutnya itu ceritanya yang monoton, tidak beragam dan tidak bervariasi seperti kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu menyatu dengan masyarakat. Artinya teater ini bersifat fleksibel, dapat dilakukan di mana saja, tidak memerlukan tempat khusus. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis teater. Jenis-jenis teater tradisional ada 3 jenis. Yang pertama yaitu teater rakyat, yang kedua yaitu teater klasik, dan yang ketiga yaitu teater transisi. Contoh teater tradisional diantaranya itu ada wayang, ada lengser, terus ketoprak, lenong, dan masih banyak lagi. Oke, baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.